Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Cahya Maulidia dengan NIM 421210061 dengan dosen pengampu APT Baidi Mulyanto S. From MH. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kode etik. Apa yang dimaksud dengan kode etik? Kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang tertulis secara tegas menyatakan apa yang benar dan tidak baik bagi seorang profesional. Pasal 1 yang berbunyi, sumpah atau janji setiap apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah apoteker. Maksud dari pasal 1 itu apoteker yang diucapkan seorang apoteker untuk dapat diamalkan dalam pengabdiannya harus dihayati dengan baik dan dijadikan landasan moral dalam setiap tindakan dan perilaku. Dalam sumpah apoteker ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, melaksanakan asuhan kefarmasian. Yang kedua, merahasiakan kondisi pasien, resep, dan medication record untuk pasien. Yang ketiga, melaksanakan praktik profesional sesuai landasan praktik profesi yaitu ilmu hukum dan etik. Pasal 2. Setiap apoteker harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan kode etik apoteker Indonesia. Maksud dari pasal 2 yaitu kesungguhan dalam menghayati dan mengamalkan kode etik apoteker Indonesia dinilai dari ada tidaknya laporan masyarakat, ada tidaknya laporan dari sejawat apoteker atau sejawat tenaga kesehatan lain, serta tidak ada laporan dari sejawat apoteker atau sejawat tenaga kesehatan lain, serta tidak ada laporan dari Dinas Kesehatan. Pengaturan pemberian sanksi ditetapkan dalam peraturan organisasi atau PO. Pasal 3. Setiap apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya. Maksud pasal 3 di atas yaitu setiap apoteker Indonesia harus mengerti, menghayati, dan mengamalkan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi apoteker Indonesia. Kompetensi yang dimaksud adalah keterampilan, sikap, dan perilaku yang berdasarkan pada ilmu hukum dan etik. Ukuran kompetensi seorang apoteker dinilai lewat uji kompetensi. Kepentingan kemanusiaan harus menjadikan pertimbangan utama dalam setiap tindakan dan keputusan seorang apoteker Indonesia. Bila mana suatu saat seorang apoteker dihadapkan kepada konflik tanggung jawab profesional, maka dari berbagai opsi yang ada, seorang apoteker harus memilih resiko yang paling kecil dan paling tepat untuk kepentingan pasien serta masyarakat. Pasal 4. Setiap apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya. Maksud dari pasal 4 yaitu seorang apoteker harus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan profesional secara terus-menerus. Aktivitas seorang apoteker dalam mengikuti perkembangan di bidang kesehatan diukur dari nilai SKP yang diperoleh dari hasil uji kompetensi. Jumlah SKP minimal yang harus diperoleh apoteker ditetapkan dalam peraturan organisasi. Pasal 5. Di dalam menjalankan tugasnya, seorang apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Maksud pasal 5 di atas yaitu seorang apoteker dalam tindakan profesionalnya harus menghindari dari perbuatan yang akan merusak atau seseorang ataupun merugikan orang lain. Seorang apoteker dalam menjalankan tugasnya dapat memperoleh imbalan dari pasien dan masyarakat atas jasa yang diberikan dengan tepat memegang teguh kepada prinsip mendahulukan kepentingan pasien. Besarnya jasa pelayanan ditetapkan dalam peraturan organisasi. Pasal 6. Seorang apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Maksudnya adalah seorang apoteker harus menjaga kepercayaan masyarakat atas profesi yang disandangkan dengan jujur dan penuh integritas. Seorang apoteker tidak akan menyalahgunakan kemampuan profesionalnya kepada orang lain. Seorang apoteker harus menjaga perilakunya di hadapan publik. Pasal 7. Seorang apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya. Maksudnya adalah seorang apoteker memberikan informasi kepada pasien atau masyarakat harus dengan cara yang mudah dimengerti dan yakni bahwa informasi tersebut harus sesuai, relevan, dan update. Pasal 8. Seorang apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya. Maksud dari pasal 8 di atas adalah tindakan
Tidak ada alasan bagi apoteker tidak tahu peraturan perundangan yang terkait dengan kefarmasian. Untuk itu, setiap apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan peraturan sehingga setiap apoteker dapat menjalankan profesinya dengan tepat berada dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku. Apoteker harus membuat standar peraturan operasional sebagai pedoman kerja bagi seluruh personil industri dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai kewenangan atas dasar peraturan perundangan yang ada. Pada bab 3 ini ada kewajiban apoteker terhadap pasien yang terdapat pada pasal 9 yang berbunyi seorang apoteker dalam melaksanakan praktik kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat, menghormati hak asasi pasien dan melindungi makhluk hidup insani. Maksud dari pasal 9 ini yaitu kepedulian kepada pasien adalah merupakan hal yang paling utama dari seorang apoteker. Setiap tindakan dan keputusan profesional dari apoteker harus berpihak kepada kepentingan pasien dan masyarakat. Seorang apoteker harus mampu mendorong pasien untuk terlibat dalam keputusan pengobatan mereka. Kewajiban apoteker terhadap teman sejawat terdapat pada pasal 10 yang berbunyi seorang apoteker harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Maksud dari pasal 10 ini yaitu setiap apoteker harus menghargai teman sejawatnya termasuk rekan kerjanya. Bila mana seorang apoteker dihadapkan kepada suatu situasi yang problematik, baik secara moral atau peraturan perundangan yang berlaku tentang hubungan dengan sejawatnya, maka komunikasi antar sejawat harus dilakukan dengan baik dan santun. Apoteker harus berkoordinasi dengan IAI atau Majelis Pembimbing Etik Apoteker dalam menyelesaikan permasalahan dengan teman sejawat. Pasal 11 yang berbunyi sesama apoteker harus saling mengingatkan dan saling menasehati untuk mematuhi ketentuan kode etik. Maksud dari pasal 11 di atas yaitu bila mana seorang apoteker mengetahui sejawatnya melanggar kode etik dengan cara yang santun, dia harus melakukan komunikasi dengan sejawat tersebut untuk mengingatkan kekeliruan tersebut. Bila mana ternyata yang bersangkutan sulit menerima, maka dia dapat menyampaikan kepada pengurus cabang atau MPEAD secara berjenjang. Pasal 12 yang berbunyi seorang apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasama yang baik sesama apoteker di dalam memelihara keluhan martabat jabatan kefarmasian serta mempertebal rasa saling percaya di dalam menurunkan tugasnya. Maksud dari pasal 12 di atas yaitu seorang apoteker harus menjalin dan memelihara kerjasama dengan sejawat apoteker lainnya. Seorang apoteker harus membantu teman sejawatnya dalam menjalankan pengabdian profesionalnya. Kewajiban apoteker terhadap sejawat petugas kesehatan lainnya terdapat dalam pasal 13 yang berbunyi seorang apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan menghormati sejawat petugas kesehatan lainnya. Maksud pasal di atas yaitu apoteker harus mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan tenaga profesi kesehatan lainnya secara seimbang dan bermartabat. Pasal 14 yang berbunyi seorang apoteker hendaknya menunjukkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lainnya. Maksud dari pasal 14 di atas yaitu bila mana seorang apoteker memenuhi hal-hal yang kurang tepat dari pelayanan profesi kesehatan lainnya, maka apoteker tersebut harus mampu mengkomunikasikannya dengan baik kepada profesi tersebut tanpa yang bersangkutan harus merasakan dipermalukan. Pasal 15. Seorang apoteker bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan kode etik apoteker Indonesia dalam menjalankan tugas kefarmasiannya sehari-hari. Jika seorang apoteker baik dengan sengaja maupun tak sengaja melanggar atau tidak mematuhi kode etik apoteker Indonesia, maka dia wajib mengikuti dan menerima sanksi dari pemerintah, ikatan, atau organisasi profesi farmasi yang menanganinya dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksud dari pasal 15 di atas adalah apabila apoteker melakukan pelanggaran kode etik apoteker yang bersangkutan dikenakan sanksi organisasi. Sanksi dapat berupa pembinaan, peringatan, pencabutan keanggotaan sementara, dan pencabutan keanggotaan tetap. Kriteria pelanggaran kode etik diatur dalam peraturan organisasi dan ditetapkan setelah melalui kajian yang mendalam dari MPEAD. Selanjutnya MPEAD menyampaikan hasil telaahnya kepada pengurus cabang, pengurus daerah, dan MPAE.
Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.